Halo semua, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain intuisi hari ini. Nggak tahu kenapa bawaannya happy, Bu. Aduh, nggak sopan, nyamuk. Kayaknya jadi gue lagi ngecek ya pergerakan planet pergerakan planet hari ini atau kemarin gitu ya, yang memang kemarin itu nggak terlalu gue iniin, ternyata ya kan, tahu nggak ada apa gitu kan. Jadi kalau tanggal 12 kemarin itu ada Jupiter konjung sama Pluto. Itu entah adanya sesuatu hal yang karena mereka bersatu ya, energinya si Jupiter sama Pluto itu bersatu, dan itu bisa menjadi sesuatu yang harmonis atau bahkan menghancurkan. Kalau kemarin ini tanggal 13 ya, Merkuri oposisi dengan Lilith, jadilah ya kan, oposisi artinya bisa itu menghancurkan, bisa itu jadi malah menambah nilai ya, nilai wawasan pengetahuan. Jadi kita tertantang, kita di challenge, artinya oposisi itu kan ya, kita di challenge untuk, kalau kita mampu menghadapi challenge itu berarti artinya kita menambah wawasan ya kan. Kalau enggak ya kita malah menghancurkan gitu kan, oposisi. Nah, Merkuri itu kan komunikasi dan pengetahuan ya. Lilith tahu nggak? Untuk menjelaskan secara gamblang adalah kita asik. kita kan itu kayaknya udah menjelaskan semuanya ya. itu energi kemarin beneran deh. Energi kemarin adalah kita ya, Merkuri oposisi Lilith. Lilith itu adalah, kalau di chartnya kita sendiri ya, itu tentang seksualitas kita yang tertekan, dan menjadi suatu bayangan, momok atau tabu ya, yang selama ini kita bunuh, kita kubur gitu ya, itu jadi bagian dari our darkest point gitu. Nah, jelaskan kita berdiri di mana? Oke. Itu energi Merkuri ya, semuanya keluar, komunikasi, termasuk bagaimana cara kita berpersepsi gitu. Bagaimana kita juga mindset kita ya, di situ kita di challenge, Bu. Ya, di challenge. Jadi pas banget kan? Oke. Nah, sekarang tanggal 14. Gue nyontek ya, Bu. Gue tulis. gue nyontek. Tanggal 14 ya, itu energinya adalah matahari sextile Sun sextile Pluto, artinya lebih easy, kreatif, harmonis dengan apapun perubahan transformasi yang memang sedang ada di sekitar kita ya. Venus trine Node, artinya harmonis ya, antara relationship, hubungan kita dengan orang lain itu sangat harmonis dan go with the flow dan kalau gini, kalau di kita itu adalah kemarin gue salah, kemarin bukannya jadi New Moon in Scorpio itu hari ini, bukan kemarin. Jadi bukan kemarin, salah gue. New Moon Scorpio itu di hari ini, di tanggal 14. Kalau di Amerika kan besok. Nah, kalau kita sekarang ya, karena kita kan lebih duluan ya. Dan Mars juga direct ya. Jadi gitu deh. Selanjutnya kita bicarakan besok. Ya nggak? Tapi yang jelas kalau masalah Merkuri nih ya,
kayaknya kita akan menjadi Nikita sampai tanggal 17 November. trending trending saat ini ya kan, trending saat ini adalah karena habis itu nanti Mercury opposition dengan Uranus. Ini juga ngelihatnya berdasarkan Taurus dengan Uranus yang ada di Taurus, bukan yang selalu mempertanyakan status quo, kebebasan menjadi diri sendiri. Langsung aja ya bro. Oh iya, satu lagi yang gue lupa. Ternyata Mercury udah masuk ke Scorpio dari tanggal 10. Jadi udah gak ada Libra lagi. Artinya tahu dong, deep, lebih intens gitu kan. Kalau Mercury di Libra itu artinya masih mau berkompromi, masih gimana kalau yang di sana gitu kan, masih mencoba untuk balance, masih mencoba untuk ya berkompromi. Scorpio lebih baik gue menjadi yang liar, lebih baik gue menjadi yang liar daripada gue harus tidak menjadi diri gue sendiri. Itu Ace of Wands. Eight of Wands. Page of Cups. Strength. Knight of Swords. Jadi kalau kalian lihat lagi itu di birth chart kalian, Lilithnya di mana, di rumah keberapa, ya di rumah keberapa, dan ada planet apa di situ. Itu sebenarnya bagian dari apa yang membebaskan kita. Dan itu akan tampil di usia-usia tertentu sih memang. Three of Wands. Five of Pentacles. Ten of Wands. Wow. Justice. Libra. Venus energy. Wow, Sats. Libra, Sats. Libra, Sats, or Pisces. Two of Cups. Wow, poten banget nih subconsciousnya. The Empress. The Fool. Gokil. Energinya parah. Death. Major Arcana semua nih. Enggak deh, kecuali Two of Cups. Kecuali Two of Cups semuanya major arcana. Dari Justice, Wheel of Fortune, The Empress, The Fool, Death. Ya, selamat datang di November. Oke. Energinya Libra, sesuatu harus berakhir, dan itu berakhir di pengadilan kayaknya. Ada yang berakhir di pengadilan, ya. Yang entah itu pengadilan secara harafiah pengadilan, ya, atau memang harus dikelarkan pengadilan secara ya tahu sama tahu lah gitu. Kita ngomong gini ya, oke, kelar, tak gitu. Karena memang sudah harus selesai, ya kan?
dan itu bisa juga berurusan dengan karma. Karena ini juga, ini subconscious mind kan, subconscious mind. Dan memang Libra ada di rumah ke-12, subconscious mind kita sendiri. Subconscious mind adalah yang selalu kita diprogram ya, secara kita tidak sadari. Kalau kan alam bawah sadar kita, berarti memang tidak kita sadari kita diprogram oleh apapun yang kita percayai. Oke? Dan itu sudah menjadi otomatis. Kita udah kayak diprogram gitu, diprogram. Udah kayak robot jadinya. Orang baru keluar dari penjara itu jahat. Nah, orang yang masuk penjara itu jahat. Atau apa lagi ya? Perek itu gitu. Wanita susila itu WTS. Wanita tunasusila itu tidak bermoral. Ya. Subconscious mind gitu tuh, alam bawah sadar kita semua tuh. Cewek murahan, cewek ini gitu. Itu semua alam bawah sadar kita. Subconscious mind. Karma. Yang karena hal-hal yang kita percaya itu, kita jadi mudah menilai. Bukan lagi untuk mencoba untuk memahami ya, karena kita memukul rata semua itu sama gitu. Jadi tidak mau memahami atau mencoba lebih mengerti kalau setiap orang itu berbeda ya, dengan experience-nya yang berbeda dan mempunyai akhirnya nilai yang berbeda. Tapi orang malas mikir kebanyakan, jadi lebih baik ngejudge gitu kan. Karma. Sesuatu memang harus diakhirin, kalau enggak ya silakan muter-muter di situ terus. Ya kan? Karena kalau spiritually ya, secara spiritual jalanan itu spiral ya, spiralnya tapi maju gitu, atau muter gitu. Kalau di planet itu pergerakannya juga gitu, spiral tapi muter. Nah, kalau kita masih belum bisa, spiralnya cuma di tempat, jangan maju-maju jangan maju-maju gitu ya. Jadi kalau kita nggak menyelesaikan sesuatu yang memang harus kita selesaikan, kita akan terus jalan di tempat. Energinya Sagittarius atau Pisces, yaitu masalah income. Jadi kemungkinan besar apapun yang kita tidak selesaikan itu mungkin nanti berdampaknya adalah di income kita sendiri, ya, di nilai-nilai kita, value, bahkan material possession, ya, atau di masalah kreativitas kita, atau kita ingin memulai yang baru, sesuatu yang baru itu nggak akan pernah terlaksana, akan selalu gagal. Itu yang akan menghambat apapun yang harus kita hadapi, yang tidak kita hadapi. Yang menghambat apa? Income, menghambat jadi kita kayak loss gitu ya, kehilangan materi, material, entah itu pekerjaan, entah itu kreativitas kita juga menjadi keblok, atau kita memulai sesuatu yang baru itu kayaknya dipersulit terus gitu ya. Atau anak-anak kita, atau bagaimana mengekspresikan diri kita juga keblok. Two of Cups buat gue ini adalah karmik. Kali ini energinya bukan ya karmik. Mau twin flame, mau soulmate, mau apapun itu ya, judulnya karmik. Karena memang sudah suratan gitu, sudah ikatan, sudah terikat. Mau ada soul connection, mau spiritual connection, soul contract, mau twin flame, mau soulmate, semuanya ada ikatannya. Ada ikatannya, dan ikatan itu nggak lain dan nggak bukan juga karmik, yang memang harus dihadapin gitu loh. Baik buruknya juga nggak penting gitu kan. Baik lagi, semesta tidak kenal yang namanya baik atau buruk.
buat mereka semuanya adalah baik, buat buat semesta semua itu baik. The Empress memulai sesuatu yang baru. Energi Taurus atau Libra. Taurus itu ya tentang value tadi, tentang komitmen, tentang struktur, tentang material, finance juga, nah, tentang income juga, tentang institusi, tentang yin, receptivity ya, bukan bertindak tapi menerima. Itu Taurus. Libra juga yin side, yin energi ya, yang harus ending karena Libra ada di ending, kurang lebih begitu. Jadi sesuatu harus ending dan beginning gitu ya, itu emang nggak bisa dilepas sih. Kalau ada ending pasti ada beginning, nggak bisa dipisahin ya kan. Nah the Fool, the Death, ending and beginning. Dan si The Empress ini juga ada energi mistress, energi pihak ketiga, atau bisa dibilang apapun yang disentuh oleh si mistress ya, karena The Empress ini adalah kumpulan atau gabungan dari all the queens, semua queens of wands, queens of cup, queens of pentacles, queens of sword, dikumpulin jadi satu The Empress, divine feminine. She knows what she's doing. She knows exactly. Dia tahu ending and beginning, energi Scorpio dan Aries, yang mana ini Mars go direct ya, Mercury di Scorpio tanggal 21, Sun masuk ke Sagittarius ya, masuk ke Sagittarius season, dan disitu juga Venus akan masuk ke Scorpio. King of Wands tuh, lanjutin ya, The Sun, waduh ya kan, ini sesuatu yang baru, suatu kebenaran, kebahagiaan, terang. Death menemui Aries, Mars, Pluto, dan Mars. Kebenaran harus keluar, baru ada new beginning. Oke. Ace of Wands. Kita merasa agak punya kita merasa agak sedikit hidup. Itu sensasi yang gue rasakan sekarang. Kenapa nggak tahu kenapa gue happy, nah, kayak gitu tuh. Ace of Wands. Siapa yang happy juga gue nggak tahu. Pokoknya gue ikut happy deh gitu. Gue kan emang ini sponge ya, gue penyerap penyerap energi, jadi ya iya aja deh. Kalau lihat happy gue ikut happy deh gitu ya. Kalau bete ini, kalau orang sedang sedih gitu, gue ikut sedih gitu. Kenapa ya gitu. Oke. Ini ingin memulai sesuatu yang baru dan itu sangat passionate. Dan di bawahnya memang kayaknya dia nggak sabar untuk untuk berkomunikasi, mengkomunikasikan tentang kebenaran, apapun approach-nya gimana juga terserah gitu. Nggak peduli lagi udah gitu. Gue nggak pakai model, gue udah nggak mikirin diplomasi deh gitu. Energinya Gemini.
Sebentar. Tadi gue ngeliat tanggal 14 ya, Sun sextile Pluto. Nah, kan Sun dia easy, kreatif dan harmonis dengan perubahan sendiri. Jadi yang namanya kebenaran harus keluar. Sun ya. Sun itu lagi menerang, memberi terang terhadap segala perubahan yang harus terjadi, memberi terang, clarity ya kan. Venus lagi trine dengan node node-nya lagi di Gemini. Ini hari gini seperti ini. Masalah Gemini lagi ada di rumah ke-8, artinya itu tentang partners resources ya, shared finance, seks juga ya. Warisan, aset, bahkan hal-hal yang misteri, atau mau merging juga, mau joint venture ya. Kan ada komunikasi di situ untuk berbagi. Kalau buat gua itu judulnya, dan transformasi. Tidak ada yang hilang, segala sesuatunya itu hanya transformasi ke bentuk yang lain. Kita tidak pernah kehilangan. Ingat ya, kita tidak pernah kehilangan. Segala sesuatunya itu masih ada, hanya bentuknya yang berbeda. Umpamanya pacar gue putusin, masih di sana, masih hidup kok gitu. Cuman transform, dia jadi teman gue gitu. Udah bukan pacar gue lagi, udah bukan suami gue lagi gitu. Gue kehilangan, enggak, dia masih di situ, tergantung guenya aja mau jadiin teman apa jadi musuh, ya kan? Transformasi. Kita meninggal ya, bokap gue meninggal gitu. Gue nggak mau ngomong secara ini, gue ngomong langsung ke personal aja ya. Bokap gue meninggal, gue yakin banget kok bokap gue masih ada, jiwanya ada. Cuman jasadnya aja yang nggak ada, jiwanya masih ada, spirit gitu. Dan kadang nih gitu, gue merasa nggak berguna, nggak ada gunanya gitu gue ke mana. Itu cuman istilahnya basa-basi atau prosedur kalau gue harus ke makamnya. Kepercayaan, balik lagi kepercayaan masing-masing. Bebas gitu. Cuman istilahnya waktu bokap gue meninggal, gue nggak terlalu sedih gitu. Maksudnya gue sedih karena gue nggak bisa melok gitu. Gue nggak bisa melok dia gitu, secara fisik. Tapi gue tahu dia ada, dan dia dekat sama gue, dan dia selalu jagain gue. Dan kapanpun gue sedih, dia tahu. Kapanpun gue senang, dia tahu. Bahkan dia tidak terbataskan lagi oleh rasa, karena jiwanya dia sudah dibebaskan. Jadi dia udah nggak merasakan lagi yang manusia rasa, tapi dia bisa melihat, dia bisa mengerti, memahami, karena dia pernah menjadi manusia gitu. Itu yang gue percayain ya. Jadi kalau gue ngeliat gitu, kesel gitu, gue cuma ngeliat atas gitu, ya udah gitu. Maksudnya ngerti kan maksud gue itu. Gue makanya kita nggak pernah ngerasa kesepian. Dan tergantung juga kitanya sendiri melihat spirit itu sesuatu yang negatif atau positif. Balik lagi ke kitanya masing-masing. Eight of Wands. Travel, movements, action, communication. Ini lebih ke spiritual communication ya, karena nggak ada orangnya. Tapi banyak kupu-kupunya, banyak banget kupu-kupunya. Itu kupu-kupu apa laler ya? Jadi curiga.
Di bawahnya ada yang menunggu memang gitu kan. Energinya adalah memang ada yang nungguin kok. Yang satu energinya sangat ingin berkomunikasi karena belum mampu ya, belum punya atau belum ada kemampuan atau keberanian untuk berkomunikasi. Komunikasi hanya terjadi di spiritual, secara spiritual atau batin gitu loh ya. Karena memang di satu sisinya lagi dia sebenarnya ada yang nunggu memang komunikasi itu. Dalam Cin. Kalau gue tambahin juga ini kan artinya 11 ya. 11 adalah manifestation. Dan 11 balik lagi itu ke Libra, nomor justice tuh. 11. Yaitu ending. Oke. Ada yang ingin membuka hatinya ya, membuka hatinya, mencoba untuk memahami, mengerti, mencoba untuk tanpa berasumsi ya. Ini energi Pisces by the way. Atau bahkan meminta maaf karena sudah meninggalkan. Itu yang gue rasa sih saat ini. Ada yang merasa menyesal, udah menolak, sempat menolak dan bahkan meninggalkan. Jadi dia ingin minta maaf. Kok jadi sedih? Gue jadi sedih. merasa terasingkan, dan dia juga ikut merasakan itu loh. Orang itu juga ikut merasakannya, kesepian itu, merasa terasingkan itu, makanya dia menyesal. Dia bersedia untuk melepaskan semuanya. Dan dia akan menyusun, membangun kekuatan untuk mengakhiri. Karena memang sudah harus diakhiri. Apapun yang mengikat untuk mampu membuat situasi dan kondisi yang baru, ya kan? Ini energi Leo, the Sun. Ya, ini termasuk death itu sendiri ya, karena Sun di Scorpio. Transformasi itu sendiri akan segala hal yang membatasi diri kita sendiri yang harus kita transformasi. Kenapa harus kita membatasi diri kita sendiri di saat kita mampu berbuat lebih, di saat kita bisa mampu lebih peduli pada sekitar kita, di saat kita mampu berbuat lebih banyak terhadap orang lain dengan segala apapun potensial dan kemampuan kita. Kenapa kita harus membatasinya hanya untuk segelintir orang? Leo itu energinya ada di Scorpio, Libra, Virgo. Karir, long term goals, status sosial yang harus berakhir karena the Sun energi Leo, ya kan? Dan the Sun itu ada di Scorpio.
Apa kata wisdom of the oracle? Mending, make a man. Breathe. Peace. Berdamailah. Why? Not for you. Breathe. Kalian harus berdamai gitu. Kenapa? Karena emang bukan buat lo. Kesannya begitu ya. Breathe. Exchanging gifts. Chop wood. Mystical shaman. The hummingbird. Dia traveler, tapi dia sangat menjaga rumahnya. Dia punya keberanian, kecil-kecil tapi berani. Corn, ya. Kita semua akan mendapatkan berkahnya. What lesson today? Pelajarannya hari ini apa? Competition, summon courage and self-confidence. Ya. Kumpulkan keberanian dan kepercayaan diri. Memories. Cherish memories of loved ones. Okay. Guidance untuk hari ini, advice untuk hari ini. Quiet time. Take some quiet time alone to rest, meditate, and contemplate. Kata semesta. Kebanyakan careless. Gokil nih, keluar terus Bu dari kemarin, seriusan. Gue bikin buat bintang apaan aja ya, zodiak apa aja ya, banyak banget ya, dan ini selalu keluar loh. My fearless freedom lights up the world. Jadi kebebasan kita, ketidaktakutan kita, keberanian kita, itu yang membebaskan dan bahkan menyinari dunia, memberi terang terhadap dunia. Jangan sampai gue ngomong kita lagi nih ya. Udah ya. My fearless freedom lights up the world. Udah ya. Kelamaan. Biar tahu besok. Nah.